Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Suja. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang roda analisis konsumen pada produk kopi kapal api. Roda analisis konsumen terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu ada apeksi dan kondisi, kedua perilaku, dan ketiga itu lingkungan. Apeksi berkaitan dengan perasaan atau emosi yang terjadi pada seorang konsumen. Sebagai konsumen, perasaan pada diri akan mempengaruhi sikap dalam pengambil keputusan pembelian. Contohnya saja pada saat pagi, cuaca yang dingin di pagi hari, sebelum beraktivitas sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk melakukan atau mengkonsumsi makanan atau minuman terlebih dahulu. Sebuah kopi yang nikmat dikonsumsi di setiap saat meminum kopi yang dapat membuat rileks, terutama para pecinta kopi, karena perasaan emosi yang ada pada konsumen. Nah, mudahnya membuat kopi dengan kemasan yang instan dan tersedia di berbagai toko, produk kopi kapal api membuat konsumen akan memilih produk tersebut. Selain itu, mengkonsumsi kopi kapal api pada saat habis kerja membuat emosi akibat kelelahan menjadi lebih tenang dan rileks. Kognisi, pengetahuan konsumen akan produk dapat bersumber dari iklan, sesama teman, dan melihat dari orang lain. Nah, misal, salah satu seorang konsumen Jeffrey melihat iklan di televisi mengenai kopi kapal api, salah satu produk kopi dengan 100% kopi murni dan lebih nikmat daripada produk lainnya. Akibat dari sebuah iklan televisi, Jeffrey merasa tertarik ingin mencoba produk kopi kapal api dan ingin mengkonsumsinya pada saat sedang santai dan sebelum beraktivitas. Selain dari melihat dari sebuah iklan televisi, dia juga mendapat informasi dari salah satu seorang temannya yang telah terlebih dahulu mengkonsumsi kopi kapal api, yang memberitahukan bahwa kopi kapal api memiliki rasa yang enak, nikmat, dan pastinya memiliki ciri khas akan kopi itu sendiri, dan mudah dikonsumsi kapanpun, dimanapun, dan pada saat kapanpun. Selain itu juga, si temannya Jeffrey ini terpengaruh akibat dengan jargonnya kopi kapal api, yaitu kopi kapal api jelas lebih enak. Nah, perilaku mengacu pada tindakan nyata konsumen yang dapat diobservasi secara langsung. Konsumen melakukan tindakan akan membeli produk kopi kapal api karena tertarik dan telah mendapat informasi bahwa kopi kapal api itu sangat nikmat dan juga memiliki rasa kopi yang khas. Dibuktikan dengan banyaknya yang menjual produk tersebut, mulai dari warung hingga supermarket menyediakan kopi saset instan, yaitu kopi kapal api, hingga kalangan atas, dari kalangan rendah hingga kalangan atas, khususnya para pecinta kopi. Ada lingkungan. Masyarakat Indonesia mayoritas beraktivitas pada pagi hari, dan tentunya sebelum melakukan kegiatan mengakibatkan seseorang membutuhkan minuman atau makanan yang dikonsumsi. 70% warga Indonesia mengkonsumsi kopi pada pagi hari, dan tentunya kopi kapal api salah satu kopi yang mudah didapat, memberikan kopi saset instan yang praktis dan tentunya memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi. Misalnya saja pada pagi hari membuat kopi, sarapan, dan minum kopi itu. Nah, ini ada marketing strategi atau marketing mix. Nah, ini salah satu produk, berbagai macam produk dari kopi kapal api. Ini salah satu tempat penempatan pada kopi kapal api di sebuah Alfamart atau Indomaret sama sejenisnya seperti ini. Dan untuk price atau harganya sendiri, itu harga normal berkisar 12.990, sedangkan apabila ada potongan diskon dia hanya 8.900. Nah, untuk promosi itu sendiri yang terjadi pada promosi di sebuah supermarket atau Indomaret atau toko-toko lainnya, ada terjadi diskon seperti beli 2 gratis 1. Nah, yang salah satu ini ada kapal api berhadiah Mercedes-Benz. Nah, berhadiah Mercedes-Benz ini terjadi apabila perusahaan sedang mengadakan perayaan ulang tahun kopi kapal api tersebut. Nah, lalu ada produk. Kopi kapal api adalah brand kopi kemasan yang sangat populer di tanah air. Salah satunya karena ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau untuk masyarakat lokal Indonesia ini. Nah, di pasaran sendiri, perusahaan telah meluncurkan berbagai varian kopi, termasuk spesial kemasan saset, kemasan ekonomis, hingga white kopi premium. Kopi ini sendiri merupakan brand yang diproduksi oleh PT Santos Jaya
abadi sejak tahun 1979 atau telah berdiri selama 40 tahun. Kopi kapal api menggunakan kopi Arabica dan Robusta pilihan. Sistem produksinya juga telah disesuaikan dengan standar dan regulasi berlaku di Indonesia. Karena itu, setiap kali konsumen meminumnya, maka akan mendapatkan aroma dan rasa yang jelas lebih enak. Tidak hanya itu, semua produk kopi kapal api juga telah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal tersebut menandakan bahwa kopi kapal api halal untuk dikonsumsi berbagai kalangan. Price atau harga, sebagai seorang produsen untuk memberikan harga pasar produknya, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah memiliki target pasar. PT Santo Jaya Abadi merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang memiliki kantor pusat di Sepanjang atau Sidoarjo, menargetkan pangsa pasarnya para penikmat kopi, kalangan rendah hingga kalangan atas, laki-laki maupun perempuan, dan pastinya seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk harga perkemasan kopi kapal api itu cukup terjangkau, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp16.500 tergantung berat dan kemasan macam-macam berbagai produk kopi kapal api. Untuk pledge atau tempatnya itu sendiri, pledge dapat diartikan sebagai penempatan produk, distribusi atau penyebaran produk. Distribusi kapal api mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kopi kapal api merupakan penguasa pasar kopi di Pulau Jawa dalam skala nasional. Nah, kopi kapal api masih menguasai market sebesar 50%. Berbagai produk kopi kapal api seperti kapal api spesial, Good Day, kopi ABC, dan seri mix, dan masih banyak berbagai kopi lainnya yang diproduksi oleh perusahaan PT Santos Jaya Abadi ini. Nah, strategi distribusi yang diterapkan oleh PT Santo Jaya Abadi ini merupakan distribusi intensif, yaitu mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran, atau grosir maupun pengecer. Distribusi penjualan kopi kapal api tidak berfokus di suatu tempat, tapi merambah ke semua kalangan, baik wanita maupun laki-laki, kalangan menengah atas maupun kalangan menengah bawah, sehingga kopi kapal api mudah ditemukan di warung, Indomaret, Alfamart, hingga supermarket, dan bahkan kafe-kafe atau stand-stand kopi yang menjual minuman kopi juga ada tersedia kopi kapal api di sana. Saluran distribusi itu mulai dari produsen ke agen, lalu ke grosir, ke pengecer, hingga ke tangan konsumen. Untuk promosi, kopi kapal api menggunakan beberapa promosi iklan kopi kapal api yang terlihat di berbagai stasiun televisi, internet, majalah, surat kabar, radio, dan masih banyak, dan acara-acara besar maupun kecil lainnya. Promosi yang dilakukan dalam memasarkan produk kopi kapal api ini dilakukan melalui media massa dan jejaring sosial. Selain itu juga kopi kapal api memiliki laman website seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan masih banyak lainnya sosial media yang digunakan sebagai informasi untuk memberitahukan kepada konsumen produk kapal api ini. Langkah pengambilan keputusan konsumen, yang pertama itu ada pengenalan keputusan. Konsumen terbiasa jika setiap pagi ingin meminum sesuatu yang fresh, dan konsumen akan membutuhkan secangkir kopi hangat. Selain pagi hari, setiap saat juga dapat mengkonsumsi kopi. Malam hari, siang hari, karena kopi juga tidak hanya disajikan dalam bentuk hangat, akan tetapi juga dapat disajikan dalam bentuk dingin atau yang biasa gitu. Nah, yang kedua itu ada pencarian informasi. Setelah mengambil keputusan, konsumen akan mencari informasi produk kopi kapal api yang akan dibeli. Dan banyaknya merek produk kopi lain, informasi yang didapat dari iklan atau dari teman tentang informasi dan rasa kopi tersebut. Nah, yang ketiga ada evaluasi alternatif. Setelah pencarian informasi mengenai berbagai merek kopi, maka konsumen akan mengetahui kopi mana yang masuk dalam kategori kebutuhan mereka dan keinginan pembeli. Konsumen menginginkan kopi dengan rasa yang enak dan khas, dapat dinikmati kapanpun, dimanapun, maka hasil yang didapat adalah pencarian informasi yang didapat dari pencarian informasi ini. Konsumen menunjukkan bahwa kopi kapal apilah yang memenuhi kebutuhan konsumen. Pembelian, setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih, maka didapat bahwa kopi kapal api dengan pencarian kebutuhan konsumen, yaitu kopi kapal api yang memiliki rasa yang enak dan khas, dapat dinikmati kapanpun dan cocok dikonsumsi dalam penyajian kopi hangat atau es kopi, maka konsumen melakukan pembelian produk pada kopi kapal api ini.
Nah, yang terakhir itu ada hasil. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah kopi kapal api dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang saya maksudkan tadi. Setelah mengkonsumsi kopi kapal api, hasil yang didapat, kopi kapal api ini dapat memenuhi permintaan dan keinginan yang dibutuhkan konsumen. Maka dari itu, kopi kapal api telah sesuai dengan kriteria dan kebutuhan konsumennya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.